Silakan di-record. Siap. Oke, selamat pagi semuanya. Anak-anakku yang ada di rumah, apa kabar hari ini? Selamat pagi. Luar biasa. Ternyata sampai hari ini kita bisa belum ketemu anak-anak. Ya, karena apa? Karena masih dalam situasi pandemi, masih ada virus corona. Tapi nggak apa-apa anak-anak. Ibu merasa senang hari ini buat semangat anak-anak yang tetap rajin sekolah minggu meskipun hanya lewat online. Wow, keren, semangat. Apalagi sebentar lagi kita mau merayakan Natal. Mari teman-temannya diingetin yang belum sekolah minggu, yang punya nomor teleponnya dijabri-jabri. Yuk kita sekolah minggu, sebentar lagi kita mau merayakan Natal. Oke anak-anak. Nah, kalau Ibu Tri bilang, apa kabar? Gitu anak-anak nanti jawab. Dahsyat, luar biasa, puji Tuhan, haleluya, yes, yes, yes. Bisa anak-anak? Bisa ya? Ingetin. Dahsyat, luar biasa, puji Tuhan, haleluya, yes, yes, yes. Ya, oke. Apa kabar anak-anak? Oh, lupa ya. Ingetin lagi. Ayo sekarang boleh dibuka dulu mute-nya, nggak apa-apa. Ayo dibuka dulu. Nggak apa-apa suaranya bersaut-sautan. Yang penting kita happy. Halo, apa kabar anak-anak? Luar biasa. Luar biasa. Puji Tuhan. Haleluya. Yes, yes, yes. Masih kurang semangat ternyata. Ibu Tri juga lihat loh. Ada yang masih belum semangat. Kita mau tepuk semangat dulu. Tepuk semangatnya ada 2 loh. Tepuk semangat 1, tepuk semangat 2. Kalau tepuk semangat 1 seperti ini. Tepuk semangat 1. Semangat. Semangat. Tepuk semangat 2. Wah, masih ingat. Ayo, tepuk semangat 1. Semangat. Tepuk semangat 2. Terima kasih anak-anak sudah kelihatan sukacita. Nah, anak-anak, hari ini kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Nah, anak-anak siapa yang suka dipuji? Ayo, siapa yang suka dipuji? Angkat tangannya. Kalau aku juga suka dipuji loh. Kalau anak-anak suka dipuji nggak? Pasti. Wah, hari ini Bennett cakep loh, ganteng, keren. Wah, hari ini Tirsa cantik, pakai kacamata. Iya, ternyata semua orang itu suka dipuji anak-anak. Nah, nggak hanya kita loh yang suka dipuji, ternyata Tuhan itu juga Tuhan yang suka dipuji. Anak-anak suka memuji Tuhan nggak? Siapa yang suka memuji Tuhan? Oke, hari ini kita mau memuji Tuhan karena Tuhan juga suka dipuji. Yuk kita angkat satu pujian yang mengatakan senang-senang memuji Tuhan. Kita nyanyikan. Puji Tuhan, saatnya
akan menari, melompat, memuji nama Tuhan. Tapi sebelum itu, anak-anak yang di rumah semuanya boleh ikut. Semuanya kita sama-sama mengucapkan Ayo berdiri semuanya. Makin dahsyat dan luar biasa buat Tuhan Yesus. Guru-guru sudah siap? Siap. Oke, 1, 2, 3. Haleluya, 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 haleluya. Senang-senang memuji Semuanya berdiri. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepukkan tangan. Hey, senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepukkan tangan. Janganlah malu, janganlah malas, Yesus Tuhan senang dipuji. Melompat-lompat seperti daun, menari-nari memuji Tuhan. Lagi ya. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepukkan tangan. Hey, senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepukkan tangan. Janganlah malu, janganlah malas, Yesus Tuhan senang dipuji. Melompat-lompat seperti daun, menari-nari. Lagi senang-senang. Apa yang coret-coret ya? Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepukkan tangan. Hey, senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepukkan tangan. Janganlah malu, janganlah malas, Yesus Tuhan senang dipuji. Melompat-lompat seperti daun, menari-nari. Haleluya, Satria. Satria kerajaan Allah, Satria kerajaan surga. Kita jagoan hebat. Sekali lagi Satria. Satria kerajaan Allah, Satria kerajaan surga. Kita jagoan hebat. Menari, memuji, melompat buat Tuhan. Sekali lagi ya, Satria. Satria kerajaan Allah, Satria kerajaan surga. Kita jagoan hebat. Satria kerajaan Allah, Satria kerajaan surga. Kita jagoan hebat. Menari, memuji, melompat buat. Sekali lagi adik-adik, kita lakukan ini satu-satu. Satria kerajaan Allah, Satria kerajaan surga. Kita jagoan hebat. Satria kerajaan Allah, Satria kerajaan surga. Kita jagoan hebat. Menari ya, Mai. Menari, memuji, melompat, melompat buat Tuhan. Menari, haleluya. Menari, memuji, melompat, melompat buat. Sekarang menari apa? Menari, memuji, melompat buat Tuhan. Oke anak-anak. Nah, supaya ibadah hari ini
berjalan baik, hikmat. Ibu Minta itu siapa yang coret-coret tadi? Anak-anak nggak ada yang coret-coret ya. Sebentar kok, nanti kalau mau coret-coret, nanti kalau sudah selesai, anak-anak mau menggambar silakan. Janji ya anak Tuhan. Oke. Nah, kita sudah melompat, sudah menari, sudah memuji Tuhan. Ya. Nah, ternyata Allah itu hebat, Allah itu kuat, Allah itu besar. Nah, anak-anak, sekarang kita mau angkat satu pujian. Kita akan menyanyikan lagu hebat, kuat, dan besar. Sebentar lagunya. Yuk kita nyanyikan lagu hebat, kuat, dan besar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada Wah, hebat ya Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang kuat, dan Tuhan yang besar. Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau minta pertolongan sama Tuhan, kita mau undang sama Tuhan, supaya ibadah kita hari ini dapat berjalan dengan baik, nggak ada yang ganggu-ganggu kita, ya. Biasanya anak-anak, kalau anak-anak Tuhan itu mau berbuat sesuatu yang baik, ada saja yang menggoda, ada yang nggak suka. Nah, misalnya kita mau memuji Tuhan, dibisikin, Jerry, ngapain kamu memuji Tuhan? Nggak usah, ayo kita nonton aja. Kalau kita mau sekolah minggu, ada yang bisik-bisik, Benet, ngapain kamu mau kemana? Sekolah minggu, nggak usah. Ayo kita nonton aja. Nah, itu anak-anak. Nah, hari ini kita mau panggil Tuhan Yesus supaya nanti kita
dipimpin, dilindungi oleh Tuhan dalam kita mengikuti ibadah. Yuk kita akan panggil Tuhan Yesus, kita akan undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Kita akan angkat satu Tuhan Yesus panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Tolong dihapus ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Masuk dalam hatiku. Yuk anak-anak, kita mau berdoa. Mungkin anak-anak selama seminggu ini kita sudah berbuat banyak dosa. Pasti ya, nggak hanya seminggu, mungkin hari ini aja kita tadi sudah berbuat dosa, sudah membuat hati Tuhan nggak suka, sedih ya, membuat papa mama sedih, disuruh bangun mau sekolah minggu nggak mau. Tapi hari ini anak-anak kita mau datang sama Tuhan, kita mau berdoa, kita mau minta ampun supaya hari ini kita layak menerima firman Tuhan. Ibu Tri mau minta Mas Abiasa untuk pimpin di dalam doa. Silakan Mas Abi. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, pada pagi ini kami berkumpul Tuhan untuk beribadah, untuk sekolah minggu Tuhan. Kiranya Tuhan bimbing kami dari awal hingga akhir, dan kiranya Tuhan mendengarkan doa-doa kami dan nyanyian kami. Berkati kami Tuhan, terima kasih Tuhan, amin. Terima kasih Mas Abiasa. Oke, selanjutnya kita mau menerima votum dan salam ya. Yuk, dengan sikap yang baik. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih dan karunia dari Allah Bapa, Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian yang mengatakan bahwa kita minta Tuhan supaya kita mengerti akan firman Tuhan. Yuk kita akan angkat satu pujian, ajarku mengerti.
mendengarkan firman Tuhan, supaya kita mengenal lebih dalam kasih Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mbak Enda. Silakan Mbak Enda. Hai anak-anak, bisa ajak doa dulu ya sebelum kita masuk firman Tuhan ya. Ya, ada Iko ya di situ. Ya, Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini karena kami diizinkan untuk boleh bersama-sama bersekolah minggu. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk boleh mengerti akan firman Tuhan yang kami pelajari hari ini dan biar Tuhan apa yang Tuhan ingin kami lakukan itu bisa kami lakukan juga Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan dan untuk kebaikan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Miss Enda, Mbak Enda cukup jelas nggak suaranya? Jelas. Oh iya, nanti kalau misalnya agak-agak hilang-hilang, sorry ya, Mbak Bu Yuli, soalnya tadi kayaknya agak masalah di sini, internet. Oke. Sebelum kita mulai, Mbak Enda mau kalian lihat yang satu ini dulu ya. Oke. Ada anak yang dapat hadiah besar sekali di depan rumahnya ya. Siapa yang suka dapat hadiah? Bigger surprise. Apa ya kira-kira isinya ya? Apa ini? Itu TV. TV baru Apa atau game? itu? Kulkas. Kulkas ya? Masa anak-anak dapat kulkas ya? Kayak rak gitu kah? Kalau anak-anak sukanya dapat apa sih? Kalau Mainan. anak perempuan boneka kali ya, mainan. HP. Bawan. Aku tahu ini dalam kulkas tapi itu ada dalam itu dalam Oh, dapat mainnya. ada mainannya di kulkasnya ya. Jadi kulkas mainannya dingin dong gitu ya. Dapat apa ya dia ya? Itu box itu kayak ada gambar kulkas di dalam itu apa? Kulkas kecil. Kulkas Kulkas kecil ya. Iya, kulkas. Kulkas kecil mah mestinya buat Mbak Enda ya. Masa buat anak-anak kulkas kecil ya? Silat. Apa itu ya? Silat. Masih mainnya tuh di dalam box. Apa deh? Ada. Bapaknya keren bisa napas. Iya, jadi Bisa papanya ternyata. Sangat. Anak-anak Jadi papa di situ. apa? Jadi papanya ini, Apa itu? yo Mena kasih tahu kenapa ya papa kamu iseng nggak ya masuk situ, papanya Iko nggak muat kali di kerdus. Papa mamanya nggak muat kalau di kerdus. Nah, anak-anak di sini papanya itu kerjanya jadi tentara. Jadi kalau pulang itu bisa setahun sekali, 2 tahun sekali, udah lama nggak ketemu. Jadi makanya dibuat kejutan deh gitu ya. Seneng dapat hadiah, ternyata lebih seneng lagi di dalamnya itu papanya yang udah lama nggak ketemu gitu ya anak-anak. Kalau kita mungkin lihat papa setiap hari gitu. Nah kalau anak ini ketemu papanya tuh bisa setahun, 2 tahun baru ketemu sebentar nanti papanya kerja lagi, pergi ya dinas gitu ya anak-anak. Nah, siapa di sini yang pernah sorry Miss Enda. Oke. Siapa? Ini kelihatan presentasi Miss Enda, Nak?
Kelihatan? Oke. Kelihatan, Pernah Mbak. tidak mendapat kejutan? Kejutan gitu. Kaget gitu kan. Dapat kejutan misalnya ada nenek datang tiba-tiba nggak dikasih tahu atau tante atau sepupu atau mungkin kamu dapat hadiah gitu. Kayak Pernah waktu tidak? mamaku ke Medan balik ke Depok lagi gitu. Iya betul, tapi nggak bilang-bilang pulang gitu Jerry gitu ya, Toto, ih mama dateng gitu, seneng banget ya? Iya, Seneng banget. seneng banget, namanya kejutan gitu. Dapat hadiah juga bisa, kejutan kan, Nice. seneng, dapat undian, kejutan juga, ya kan? Iya. Iya, banyak yang suka dapat kejutan ya, apalagi kalau kejutan itu bikin kita seneng, hati kita seneng. Kalau kejutannya nggak bikin kita seneng, jangan deh, jangan kasih kejutan ke saya gitu ya. Tapi kebanyakan orang senang dapat kejutan karena biasanya itu hal yang menyenangkan ya. Nah, hari ini tentang surprise, kejutan temanya ya. Tapi bukan tentang kado atau kedatangan seseorang lebih besar daripada itu anak-anak ya. Nah, kita bisa lihat dari Esdra 1 ayat 1 sampai 11 yang siap Alkitab boleh buka. Di sana akan setel ayatnya ya. Nanti kita dengar sambil lihat, tetapi kalian boleh sambil buka juga Alkitab biar kalian juga terlatih untuk membuka Alkitab ya. Esdra 1 ayat 1 sampai 11. Esdra 1 ayat 1 sampai 11. Udah? Oke, udah semua ya. Sekarang misalnya setel, kalian bisa dengar sama-sama. Oh, ini nanti deh yang itu, saya kasih tahu. Ayat 1 sampai 11. Izinkan buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores, itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Dia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal, dimanapun ia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda, dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Kores Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bendahara raja yang menghitung seluruhnya bagi Sesbasar, pembesar di Yehuda. Inilah daftarnya: 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, pula 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lain. Barang-barang emas dan perak itu seluruhnya berjumlah 5.400. Semuanya itu dibawa oleh Sesbasar sewaktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem.
Oke, bentar. Jadi, misalnya next dulu. Misalnya mau ingetin dulu anak-anak, misalnya nggak tahu ya, mungkin kalian mungkin yang tadi coret-coret penasaran gitu ya, "Ih, bisa coret di layar." Misalnya minta tolong jangan dicoret-coret dulu, Nak, ya, karena mengganggu, ya. Ya, jadi yang tadi coret-coret tolong tidak mencoret-coret ya. Jadi nanti teman-temanmu tidak bisa melihat, membaca ya, misalnya juga nggak bisa ya. Oke, good. Nah, anak-anak, surprise di sini ternyata berhubungan dengan orang Israel ya. Jadi orang Israel ini waktu itu dalam pembuangan. Nah, pembuangan itu berarti mereka jadi budak gitu anak-anak ya. Jadi mereka kalah perang lalu mereka jadi budak. Nah, itu mereka berharap dong untuk bisa bebas. Nah, ternyata ada kejutan nih, bukan kejutan sih, sebenarnya memang rencananya Tuhan, tetapi buat mereka sesuatu yang tidak diduga. Biasanya kalau orang yang, eee, bangsa yang di dibuang gitu ya, kalau mereka ingin bebas mereka harus melakukan perlawanan gitu, atau mereka harus berupaya untuk bebas gitu, tetapi ini tidak. Jadi ada kemurahan hati dari Raja Persia yang belum mengenal Allah itu Raja Kores ya, untuk, mengizinkan mereka pulang kembali ke tanah mereka ya, dan bahkan tidak sekedar pulang, mereka juga diizinkan membangun kembali Bait Allah, membawa pulang barang-barang suci yang telah dirampas. Kita lihat di sini ya ceritanya ya. Jadi nih, sebelumnya memang, orang Yahudi ini kan tidak taat anak-anaknya. Nah, ketidaktaatan mereka ini membuat Allah menghukum bangsa Yahudi dan akhirnya mereka mereka harus dibuang ke Babel. Jadi mereka kalah perang ya anak-anak. Nah, waktu, dibuang ke Babel, ya mereka harus ikut jadi budak ke Babel, itu semua barang dirampas, ya semua harta benda dirampas, bahkan semua isi bait Allah itu juga dibawa, diangkut ke Babel, ya anak-anak. Jadi yang selamat semua ditangkap, gitu. Nah, ada, pada waktu itu ada nubuat anak-anak, jadi waktu mereka dibuang gitu ya, itu ada nubuat dari Nabi Yeremia ya, bahwa masa pembuangan mereka di Babel itu hanya 70 tahun, hanya itu, tidak selama-lamanya maksudnya, tetapi 70 tahun itu waktu yang lama gitu ya anak-anak ya. Nah, setelah 70 tahun itu mereka baru bisa kembali ke Yerusalem, gitu. Nah, tibalah waktunya hampir 70 tahun mereka ada di Babel, anak-anak. Nah, kerajaan Babel ini akhirnya waktu itu, bertepatan dengan pemerintahan Raja Kores, ya, anak-anak. Nah, Raja Kores ini yang, digerakkan hatinya oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel, ya. Jadi bangsa Israel, semua orang-orang Yahudi itu boleh kembali ke tanah mereka, semuanya itu akan dibebaskan, gitu ya, anak-anak. Nah, ini suatu hal yang menggembirakan untuk bangsa Israel. Bahkan Raja Kores ini, eee, supaya sah ya, jadi ini perintahnya resmi gitu ya, biasanya kalau pada masa itu kalau raja sudah memberikan perintah itu dia ada stempel ya, stempel raja gitu. Itu berarti sah ya. Nah, dia stempel tuh. Nah, dia tulis, bukan hanya membebaskan bangsa Israel, boleh kembali ke tanah mereka, tetapi orang-orang yang, di sekitar mereka, jadi di mana orang-orang Yahudi itu tinggal, orang-orang sekitarnya itu harus menyumbangkan emas, perak, hewan, harta benda, semua yang dimilikinya itu harus disumbangkan kepada orang-orang Yahudi untuk mereka bisa bawa pulang ke tempat mereka kembali, gitu ya. Bahkan, eee
hasil rampasan itu dikembalikan anak-anak. Hasil rampasan waktu 70 tahun yang lalu itu dirampas dari Bait Allah, itu dikembalikan lagi kepada bangsa Israel, ya. Nah, ini persiapannya ya, para imam, ya, orang Lewi, bangsa Yahudi semua bersiap untuk kembali ke Yerusalem. Mereka sangat senang ya anak-anak. Nah ini ya, jadi, Raja Kores ini sebenarnya dia punya, maksud tersendiri ya. Jadi dia ingin mengambil hati orang-orang buangan. Dia ingin mengambil hati orang Israel, ya. Gitu. Jadi ingin mengambil hati dan punya maksud politik sendiri, tapi Tuhan sendiri yang punya rencana, itu adalah rencana Tuhan untuk memulangkan bangsa Israel, ya. Mereka diizinkan untuk mendirikan rumah Tuhan, Bait Allah. Jadi mereka kembali pulang dan mereka akan mendirikan Bait Allah. Nah, di sini Raja Kores mengembalikan semua, hasil rampasan ya kepada Yerusalem, supaya bangsa Israel bisa membangun rumah Tuhan kembali. Ya, di Yerusalem. Nah, ini ya. Jadi semua orang yang, ada di sekitar bangsa Israel ini, mereka memberikan harta benda, hewan, ternak ya, untuk menjadi bekal selama mereka kembali ke tanah mereka, ke Yerusalem, ya. Mereka senang sekali ya. Jadi ini kepulangan orang Israel ini ada 3 tahap anak-anaknya. Jadi tahap pertama itu di bawah pimpinan Zerubabel dan Yesua, tahap kedua itu, di bawah pimpinannya Ezra, ya, tahap ketiganya di bawah pimpinannya Nehemia. Nah, mereka kembali pulang senang sekali ya. Jadi mereka tidak perlu melakukan perlawanan untuk mendapatkan kebebasan, tidak perlu bolak-balik seperti kamu tahu kejadiannya Musa kan ya. Musa itu harus bolak-balik minta supaya bisa, dibebaskan, mereka bisa, pergi dari tanah Mesir ya. Tetapi ini tidak gitu. Ini Raja Kores sendiri yang memberikan, eee, izin gitu ya. Membolehkan mereka untuk pulang, gitu. Wah, mereka sudah pulang. Mereka dalam perjalanan pulang ke tanahnya, ya. Nah, di sini kita lihat Ezra penulis kitab ini adalah kepala departemen urusan Yahudi di kerajaan Persia. Tugasnya menjaga supaya Taurat Yahudi dilaksanakan secara seragam, ya. Jadi kenapa ada di kitab Ezra anak-anak, ya. Lalu, tadi ada 3 tahap kepulangan orang-orang buangan, ya kan? Dan ada 5 pemimpin rohani yang, eee, memimpin bangsa Israel hingga sampai ke tanah mereka ya, ke Yerusalem. Ada Zerubabel memimpin rombongan pertama ya kan, dan mendirikan kembali Bait Suci, terus Yesua itu membantu Zerubabel, Hagai dan Zakaria ini yang menasihati umat Israel untuk menyelesaikan pembangunan Bait Suci, lalu yang Ezra ini adalah yang memimpin rombongan kedua ke Yerusalem, ya, dan dipakai Allah untuk memulihkan kerohanian dan moralitas umat, ya. Karena kan waktu sebelum pembuangan mereka tidak taat pada Tuhan, ya. Tuhan ingin mereka taat, gitu. Jadi Ezra dipakai Tuhan untuk, bangsa Israel kembali taat kepada Tuhan, ya. Anak-anak Miss Enda, Mbak Enda nanti nanti yang ini ya. Karena kita lihat di sini bahwa Raja Kores ini tidak mengenal Allah gitu, tetapi Tuhan bisa memakai Raja Kores untuk membebaskan bangsa Israel, gitu ya anak-anak. Tuhan yang menggerakkan hati Raja Kores loh untuk bisa, memberikan kebebasan pada bangsa Israel kembali ke tanah mereka, ya. Jadi di sini kita lihat bahwa Tuhan punya kuasa untuk melembutkan hati Raja Kores, walaupun dia mungkin punya rencana tersendiri anak-anak untuk kepentingannya, tapi Tuhan pakai untuk, menggenapi rencana Tuhan, ya. Jadi janji Tuhan itu ditepati, ya. Eee, ada sumber ya anak-anak, salah satu sumber itu 1 tahun sebelum mereka, eee, diizinkan pulang oleh Raja Kores, itu Daniel berdoa, ya. Daniel sini ada ya, tapi bukan Daniel yang ini ya. Daniel berdoa supaya, bangsanya bisa kembali pulang ke Yerusalem dan tepat 1 tahun kemudian itu
Tuhan genapi anak-anaknya sesuai dengan nubuatan Yeremia, ya. Nah, kita lihat ternyata Tuhan bisa pakai siapapun untuk menggenapi rencananya, bahkan orang yang tidak mengenal Allah seperti Raja Kores, ya. Tuhan bisa pakai maksud orang lain itu untuk kepentingannya, tetapi mendatangkan kebaikan untuk umatnya, anak-anak. Nah, kita bisa lihat lagi ya dalam kehidupan nyata ternyata ada juga nih yang Tuhan menggenapi rencananya untuk setiap pribadi, setiap orang. Ya, salah satunya adalah tokoh ini, anak-anak. Ada yang tahu nggak tokoh ini siapa ya? Ada yang tahu tidak? Jadi nggak tahu. Oh, nggak tahu. Iya, nggak Katanya apa-apa. serem. Mbak Enda juga dulu nggak tahu sih. Taunya juga mungkin baru-baru ya gitu ya. Tapi kalau denger lagu ini tahu nggak ya? Misalnya kasih sedikit aja deh. Tahu nggak lagu ini? Pernah denger nggak lagu ini? Enggak. Pernah jadi tahu. Siapa yang pernah dengar? Tahu, ya banyak yang tahu Kayaknya lagu pernah ini. denger sih. Kayaknya pernah denger. Kayaknya pernah ya dengar Mama Style ini atau Papa Style ini, atau mungkin pernah denger di gereja waktu mama papanya ibadah gitu ya, atau pernah denger di radio. Nah, lagu ini yang menciptakan ibu tadi loh. Ya, kenapa dia pakai kacamata? Ada yang tahu nggak? Kacamata hitam. Karena buta. Ada yang tahu tidak? Buta. Sorry, bentar. Ada yang tahu tidak? Kenapa dia pakai kacamata hitam? Blank. Karena buta kah? Buta. Ya, benar, buta. Jadi tadi itu adalah ibu yang menciptakan lagu Mampirlah Dengar Doaku, ya. Jadi ibu itu yang menciptakan, wah hebat banget bisa menciptakan lagu itu udah lama banget dan masih bisa dinikmati sampai sekarang ya. Ya, namanya adalah Fanny Crosby. Ya, nama aslinya ada ya, Frances Jane Van Alstyne kali ya namanya. Tapi kita kenalnya Fanny Crosby ya, gitu. Nah, kita bisa lihat di sini Fanny Crosby itu siapa sih sebenarnya gitu ya. Misalnya, Mbak Enda mungkin nggak perlu pakai suara, bentar ya. Pencipta lagu. Benar, pencipta lagu. Nah, misalnya cuma ini ya. Misalnya jadi yang jadi komposer ya ini ya, lagu-lagu klasik himne. Jadi dia membuat 800 himne dalam kehidupannya, ya. Dia itu kehilangan penglihatan kehilangan penglihatan itu sejak umur 6 minggu, ya. Jadi karena ada malpraktek, gitu. Ya, ini kita nggak terlalu perlu sih ya sebenarnya. Jadi lagu-lagu himne Kristen itu banyak diciptakan oleh Fanny Crosby, ya. Nah, dari umur 15 tahun dia sekolah ya di New York anak-anak, ya. Jadi dia belajar huruf Braille, dia rajin baca Alkitab juga, diajarkan oleh ini di sini nggak bisa tutup ya. Diajarkan oleh neneknya, ya. Diajarkan oleh neneknya untuk membaca Alkitab, belajar membaca Alkitab dan rajin berdoa putus asa gitu ya anak-anak. Tapi dia, akhirnya bisa bersekolah. Nah, dia itu waktu umur 15 tahun, sekolah di New York Institute for the Blind, ya, dan dia akhirnya mengajar selama 23 tahun. Dia ini suka menulis puisi. Ya, ini belum sampai sini ya. Jadi dia waktu itu, kuliah gitu ya, dan dia mengajar akhirnya dan dia suka menulis puisi, dia suka bermain harpa, dia suka memainkan piano, dia punya suara itu suara sopran. Jadi kalau suara wanita itu kalau yang tinggi itu sopran, ya. Nah, di kampus ini dia bertemu dengan suaminya, anak-anak.
ya, nih Alexander Van Stein ya. Sama-sama buta juga ya, sama-sama buta juga gitu. Nah, ini ya dia bikin puisi, ini salah satu puisinya. Puisinya ini dia jadikan lagu ya. Ya, itu ya nih. Sorry ya. Nah, dia juga melakukan pelayanan-pelayanan ya anak-anak. Jadi dia itu bukan sekedar dia bekerja sebagai pengajar, tapi dia juga berkontribusi, maksudnya peduli dengan lingkungan sosial gitu ya, dengan masyarakat sekitarnya gitu anak-anak. Nah, nih ya, ini salah satu lagunya, Mampirlah Dengar Doaku. Ada banyak lagunya anak-anak ya, bisa skip aja ya. Ini salah satunya. Jadi dia juga melayani orang-orang sekitar ya, jadi dia peduli peduli dengan anak-anak gitu, peduli dengan orang-orang yang membutuhkan gitu ya. Banyak sekali lagu-lagunya dia, ya anak-anaknya. Oh ini ya. Nah dia sempat punya anak perempuan sebenarnya anak-anak, tapi anak perempuannya itu meninggal gitu ya, karena meninggal waktu tidur, waktu masih bayi gitu. Nah, dia meninggal di tahun, 1915 nih umurnya, oh ya sini gedein dulu. Umurnya 94 waktu dia meninggal. Jadi dia tidak punya anak, ya kan anaknya itu meninggal waktu masih bayi gitu ya, anak-anak. Tapi karya-karyanya itu sangat banyak, karyanya sangat banyak ya. Jadi dia tahu bahwa dia itu diciptakan oleh Tuhan dan, eee, dia dia hidup ya, hidup benar-benar rajin baca Alkitab gitu ya, dia rajin berdoa, dia tahu hidupnya itu Eee, karena Tuhan gitu, karena Tuhan mengasihi dia bisa ada di dunia gitu ya. Terus dia bisa bersyukur bersyukur dan bahkan memuji Tuhan melalui puisi-puisi ciptaannya dan dijadikan lagu-lagu dan sampai sekarang, kita bisa nyanyikan, kita bisa gunakan untuk memuji Tuhan juga anak-anak. Dan dia membawa pesan Injil juga, dia ingin banyak orang mengenal Tuhan Yesus, ya. Jadi, kalau dalam catatan ya, kemungkinan besar itu Fanny Crosby ini adalah penulis himne terbanyak sepanjang sejarah. Hebat banget, dia buta tetapi dia bisa dipakai Tuhan untuk menulis 8.000 himne anak-anak. Ini mungkin yang tercatat ya anak-anak, mungkin aja bisa lebih dari 8.000 sebenarnya, gitu, ya. Jadi mungkin saja ada lagu-lagunya mungkin yang tidak ter terdata, sebenarnya lebih dari 8.000 gitu. Wah, hebat sekali ya. Siapa yang hebat? Fanny Crosby atau Tuhan kita yang hebat sebenarnya? Siapa yang hebat? Tuhan kita. Tuhan Tuhan bisa kita. bisa membuat Fanny Crosby ini punya semangat hidup, ya punya, hati yang bersyukur, bisa mengenal Tuhan, bisa Tuhan beri hikmat untuk, Fanny Crosby itu hidup itu memang, eee, Tuhan punya rencana gitu ya, dan bisa dimampukan untuk membuat karya-karya yang begitu banyak ya. Nah itu karena Tuhan kita yang sangat berkuasa gitu. Nah kalau Tuhan aja bisa membuat hal yang menakjubkan seperti Fanny Crosby, yang tidak bisa melihat tetapi bisa menciptakan lagu-lagu begitu banyak dan dipakai oleh banyak orang untuk memuji Tuhan dan mengenal Tuhan melalui lagu-lagunya. Nah apalagi kita anak-anak Tuhan juga bisa melakukannya itu kepada kita semua, ya. Nah, coba Naina lihat ya. Mmm. Nah, kita bisa lihat apa sih yang kita pelajari hari ini, ya. Yang kita pelajari itu Tuhan bisa mewujudkan rencananya dengan segala cara, sekalipun tampaknya mustahil. Kita bisa lihat di mana, kenapa kenapa
bisa dibilang sekalipun tampaknya mustahil. Tadi kita lihat yang waktu bangsa Israel bisa bebas, dibolehkan pulang tanpa perlawanan, itu oleh Raja Kores yang tidak mengenal Tuhan. Itu sepertinya sangat mustahil, ya, karena biasanya bangsa dalam pembuangan itu harus berperang dulu supaya dia bisa bebas, gitu ya, supaya bisa dia kembali ke tanah kelahirannya, gitu. Atau seperti Fanny Crosby tadi, tidak bisa melihat kok, ya bisa menulis puisi. Kalau dipikir kita aja yang bisa lihat tuh kadang mau bikin puisi susah banget. Apalagi bikin, dijadikan lagu, dijadikan himne. Wah, susah sekali, tapi ternyata sesuatu yang sepertinya mustahil itu bisa terjadi, ya, karena Tuhan yang membuatnya, karena Tuhan berkuasa. Nah, nomor 2 ya, karena Tuhan memiliki kuasa yang tidak terbatas, Dia bisa membuat sesuatu yang mustahil menjadi bisa terjadi. Dan Tuhan punya janji-janji yang diberikan pada kita. Janjinya apa? Janji pemeliharaannya, ya, janji Tuhan, Tuhan tuh mau menolong kita, ya, itu selalu ditepati anak-anak. Jadi janji Tuhan itu tidak ditepati, pasti ditepati. Nah, kalau Tuhan sudah menjanjikan itu, kita bisa mempercayakan hidup kita dan cita-cita kita pada Tuhan. Kamu boleh loh minta sesuatu sama Tuhan. Ya, kamu boleh loh kalau kamu pengen berprestasi, kamu datang sama Tuhan, kamu doakan itu. Kamu bisa berhasil kalau kamu percayakan pada Tuhan, ya. Tapi kalau kita mau minta sesuatu, ya, dan kita punya Tuhan yang begitu kuasa, seharusnya kita juga apa, gimana? Kita harus juga mau mengikuti kehendak Tuhan, mau rajin berdoa, mau rajin baca Alkitab, mau taat sama Tuhan. Kalau kita maunya minta sama Tuhan tapi nggak mau melakukan perintah Tuhan, Tuhan gimana? Sedih dong, sama seperti mama papa, bener nggak? Kamu pernah nggak ada yang, "Ma, aku mau dong minta kado nanti ulang tahun." Kamu bilang kadonya itu mahal gitu ya, terus mama biasanya bilang, "Gimana?" Pernah nggak? Mama bilang, "Iya iya iya, iya deh." Biasanya mama gimana? Pernah. Biasanya mama papa Mama biasanya bilang gimana? suruh belajar dulu. Betul ya, taat dulu, orang kalau suruh belajar aja masih males-malesan misalnya gitu ya, eee, yang rajin dulu belajarnya gitu ya. Kalau dibilangin mama papa diikutin gitu ya. Nah seperti itu anak-anak. Ya, pasti diberikan namanya mama papa sayang, tetapi kamu juga harus tunjukkan bahwa kamu adalah anak yang taat. Sama seperti itu, Tuhan juga ingin kita punya hati yang bersyukur sama Tuhan, hati yang mau mengenal Allah, hati yang mau dekat dengan Allah, hati yang mau taat gitu ya. Jadi kan seneng kalau apa yang kita minta Tuhan juga dengan senang hati mau memberikannya. Ya anak-anak ya. Oke, itu aja ya. Kalau dari Miss Enda dari Mbak Enda juga punya pengalaman-pengalaman anak-anak yang, Mbak Enda doa gitu ya, kayaknya mustahil gitu ya, tetapi Tuhan tuh bisa loh wujudkan gitu ya. Tuhan tuh kabulkan doa Mbak Enda. Itu sepertinya tidak mungkin, tetapi Tuhan kok bisa buat yang tidak mungkin itu menjadi mungkin terjadi. Nah, Mbak Enda pengen denger dong, ada nggak satu anak atau 2 anak yang pernah punya pengalaman kamu berdoa minta sesuatu yang itu tidak mungkin terjadi, tetapi itu ternyata Tuhan berikan. Pernah nggak ngalamin seperti itu? Siapa yang pernah? Siapa yang pernah ngalamin? Belum pernah? Belum pernah ngalamin? Belum. Belum pernah, oke nggak apa-apa. Kalau belum pernah, kamu percaya kalau suatu saat kamu menghadapi sesuatu yang kamu pengen itu terjadi, tetapi itu tidak mungkin, ya. Kalau itu memang baik untuk kamu boleh minta sama Tuhan. Yang tidak mungkin itu bisa jadi mungkin terjadi untuk kamu ya, anak-anak ya. Tapi pastinya juga itu permintaan yang baik untuk dirimu, ya anak-anak. Oke oke itu aja dari Mbak Endah. Ayat kita hari ini, kamu bisa ingat-ingat ya Mazmur 66 ayat 5 boleh dihafal. Sama-sama baca yuk, Mazmur 66 ayat 5. 1, 2, 3.
Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah Ia dasar dalam perbuatan perbuatannya terhadap manusia. terhadap manusia. Ia dasar Dahsyat dalam perbuatannya pembuatannya terhadap manusia. terhadap manusia. Oke, itu aja dari Mbak Endah. Makasih ya anak-anak, selamat menjalani hari-hari ya, berjalan sama Tuhan. God bless you. Oke, Bu Yuli boleh diambil alih. God bless you, Bude God bless you. God bless you. Stop dulu Mbak Endah. Kenapa? Oh ya, aku Ini stop dulu masih ya. ada. Oh iya, bentar. Sorry. Oke, bentar deh. Aku matiin aja dari sini ya. Bentar. Oke, udah ya? Bener nggak? Oke, terima kasih Mbak Endah buat firman-nya hari Ya, ini. sama-sama. Nah, anak-anak, kita bisa belajar dari firman Tuhan hari ini. Ternyata Tuhan itu Tuhan yang hebat, ya. Tuhan yang memiliki kuasa yang tidak terbatas dan dengan cara kerjanya yang tidak terduga. Nah, anak-anak, kita semua ini dicipta bukan kebetulan sama Tuhan, anak-anak, tapi Tuhan memang punya rencana yang baik, mempunyai rencana yang indah. Seperti tadi ya, Fanny Crosby, dia buta tapi dia dipakai oleh Tuhan, dia bisa mencipta banyak lagu, ya, banyak lagu-lagu rohani. Nah, seperti juga Raja Kores tadi ya, bisa dipakai oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu memang Tuhan yang luar biasa. Ya, untuk merespon firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Allahku Besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oke, selanjutnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Karena sekarang masih pandemi,
Jadi persembahannya bisa pertama ditransfer ke rekening gereja, lalu yang kedua nanti boleh dititip papa mama, boleh dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di gereja, ya. Nah, untuk mengiringi pengumpulan persembahan, kita akan angkat satu pujian yang mengatakan berilah yang baik. Lagunya sebentar. Oh ini. Yuk, nanti kita menyanyi berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Oke, anak-anak, selain kita mempersembahkan uang kita juga harus lebih penting kita memberikan persembahan hidup kita kepada Tuhan, ya. Nah, sekarang kita mau berdoa. Mungkin ada anak-anak yang mau didoakan atau ada yang sakit, silahkan. Ada anak-anak yang mau didoakan? Saya karena cepat hilang. Ya, boleh. Ada lagi? Ada yang sakit kah? Oke, kalau nggak ada, kita mau berdoa. Nanti kita diakhiri dengan doa Bapa kami, ya. Oke, mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Engkau adalah Allah yang luar biasa, Allah yang berkuasa untuk segalanya. Terima kasih Tuhan, kami mempunyai Allah yang seperti Engkau. Tuhan Yesus, biarlah firman ini atau firman hari ini tidak berlalu begitu saja. Tapi biarlah firman-Mu hari ini dapat kami ingat-ingat, dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Agar kami Tuhan menjadi anak yang taat, baik kepada orang tua, kepada guru kami, terlebih kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat Mbak Enda yang sudah memberikan firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati Mbak Enda dalam segala pelayanannya. Berkati juga kami semua Tuhan yang sudah hadir pada hari ini. Biarlah Tuhan kami juga menjadi berkat, menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus, pada hari ini kami juga sudah mengumpulkan persembahan, kiranya Tuhan yang boleh memberkati persembahan yang kami kumpulkan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk virus corona yang sampai saat ini masih ada. Biarlah kuasa Tuhan yang bekerja. Biarlah Tuhan yang usir atau musnahkan virus corona ini. Sehingga kami dapat bersekolah minggu, bertemu dengan tatap muka.
Terima kasih Tuhan, berkati juga gereja kami, biarlah gereja kami diberkati oleh Tuhan, sehingga banyak jemaatnya ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau menyerahkan sekolah minggu GKJ Yeremia ke dalam tangan-Mu. Berkati anak-anak sekolah minggu yang sebentar juga akan memperingati hari kelahiran-Mu ya Tuhan. Saat ini anak-anak sedang mempersiapkan segala sesuatu, baik itu membuat kartu Natal, membuat video pujian, juga video menari. Kiranya Tuhan menolong anak-anak kami, sehingga anak-anak kami mempunyai kemauan, mempunyai kerajinan, sehingga mereka dapat memberikan yang terbaik untuk kami. Berkati juga Tuhan bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan yang boleh memberikan kedamaian, sehingga kami merasa aman ketika kami mau melakukan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa kami yang kurang sempurna ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke anak-anak, untuk menutup ibadah hari ini sebelum kita aktivitas, kita akan angkat satu pujian, yaitu betapa hebat. Ya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan.
Oke, sekarang Ibu Tri mau tampilkan yang membuat aktivitas minggu yang lalu. Nah, di sini ada banyak loh, ada 20 anak. Tapi yang kumpulin baru 1. Kenapa ya? Apa susah aktivitasnya anak-anak? Nah, minggu depan Ibu harap nanti membuat semua ya, kalau bisa ya. Hari ini hanya ada 1 anak-anak yang membuat aktivitasnya. Siapa ya? Yuk kita lihat yang membuat aktivitas minggu yang lalu. Ini dia. Siapa ini? Rahel. Terima kasih ya Rahel sudah membuat aktivitas. Nanti yang lain ditunggu ya. Siap anak-anak? Oke. Nah, Jerry biasanya bikin, Nak. Nanti bikin ya. Oke. Jadi lupa dan punya banyak banget kerjaan PR sekolah. Tugasnya banyak ya. Ya sudah. Nanti kalau ada waktu kerjain ya. Oke anak-anak. Sekarang Ibu Tri mau kasih tahu buat aktivitas hari ini. Aktivitasnya anak-anak mau membuat cerita, tapi sudah ada anak-anak. Ceritanya sudah ada di sini. Nanti anak-anak tinggal membuat ya. Tunggu dulu deh. Ya, anak-anak nanti tinggal membuat bukunya ya. Nanti diajarin. Nah. Nanti diajarin. Nih, ini kertasnya. Ini tadi kertasnya seperti ini anak-anak. Bentar, Putri share dulu. Nah, ini anak-anak. Nih. Nih, ini kertasnya ini ya. Ini berbentuk lembaran seperti ini. Terus nanti digunting pinggirnya. Lalu kalau sudah, kalau yang ini contohnya belum digunting, tapi yang punya Ibu Tri sudah digunting pinggirnya. Lalu dilipat menjadi 2 anak-anak. Ini tulisannya kembali yang 1. Tapi nanti kalau sudah dilipat menjadi 2, tulisannya tidak akan terbalik. Nah, sudah ya, ini sudah dilipat 2, lalu dilipat lagi menjadi 2, ya. Nah, kalau sudah, nih, ini kan sudah dilipat jadi 2. Nah, kalau sudah dilipat lagi menjadi 2. Nah, seperti ini. Ya kan? Nah, kalau sudah dilipat lagi anak-anak. Nah, dilipat lagi jadi 4. Nah, di sininya ini kan masih double nih anak-anak nih. Nah, yang ini nanti pinggirnya digunting. Nah, pinggirnya digunting. Mana ya gunting? Ini nanti digunting. Lalu yang sini dicekrek anak-anak. Mana? Mama. Tapi pengen kemana? Oke, staples. Aku ikut. Nah. Yang ini masih gandeng ya anak-anak di sini. Yang ada tulisan percaya. Nih, sininya digunting. Nah, digunting pinggirnya. Iya, aku ikut. Nah, sudah jadi anak-anak, gampang. Nih, ini tulisannya yang pertama percaya. Terus yang kedua ada tulisan sungguh. Terus aku akan menaruh dan seterusnya. Nah, ini gampang sekali ya. Nah, nanti Ibu Tri mau kirim ininya bahannya sama caranya. Bisa ya anak-anak ya? Bisa ya?
Bisa Bude. Nah, nih nanti tinggal tuh sudah ada tulisannya, terus dibuka lagi, terus dibuka lagi, dibuka lagi. Jadi buku cerita. Oke? Oke. Nah, kalau sudah hari ini ibadah sudah selesai, kita akan tutup. Kok lagi nih? Kita akan tutup ya, kita mau berdoa. Bukan doa lagi belum. Oke, sekarang kita mau tutup dalam doa. Kita mau menerima berkat dari Tuhan Yesus. Yuk kita sama-sama menerima berkat dari Tuhan Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita sekalian. Amin. Oke anak-anak, ibadah hari ini sudah selesai. Anak-anak nanti tinggal membuat aktivitasnya. Dikirim ya sebelum hari Sabtu, biar nanti hari Minggu bisa ditampilkan. Oke anak-anak, ibadah hari ini sudah selesai. Kita buka mute-nya, kita boleh kasih salam-salam kepada Putri, kita foto dulu Putri. Oh ya, mau difoto dulu. Ayo dibuka kameranya. Arda, Abel. Ayo, yang N ini siapa ya? Gaby, ayo dibuka. Mau difoto sama Karena Mama butuh, karena Mama butuh laptopnya. Ya, Proses tidak matikan, tidak keluar. good. Ya, anak-anak kalau selama ibadah, anak-anak tetap dibuka ya kameranya ya. Pinter. Terus minggu depan tidak ada yang coret-coret layar lagi supaya tidak mengganggu ibadah. Anak-anak sudah anak-anak besar, pinter ya. Oke, ayo Mbak Endang, kita foto dulu. Ayo bergaya fotonya. Kita foto dulu ya. Ayo gaya. Sudah siap? 1, 2, 3. Gaya lagi. Sekali lagi. Aku nggak kelihatan mukanya, Nak. Iko mana Iko? Iko? Iya, gaya Iya, dong oke. Ko. 1, kelihatan. 1, 2, 3. Ya, sip. Oke, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu lagi. Bye. Sampai Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Jangan lupa juga tugas Teman-teman. Dari Minggu Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Oke, bye-bye. Mbak Enda, terima kasih. Dadah. Bu Yuli, terima kasih. Sama-sama Mbak Endang. Udah Mbak rekodnya Mbak. Ya. Thank you. Aku lagi bikin status.